Kapal itu membawa 36 mayat imigran. Letnan Hari pikir ini penyelundupan, tapi ia menemukan rahasia yang lebih gelap di bangka. Dinding tambang berukir ritual darah dan seks. Istrinya ternyata dalam kejahatan. Inilah kisah Letnan yang menjadi bangka. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana asalmu agar aku semangat membuat ceritanya untuk kamu dengarkan. Mari lanjut ke ceritanya. Pelabuhan kecil di perbatasan Selat Bangka itu selalu ramai dengan aroma garam dan ikan asin, tapi malam itu, angin membawa sesuatu yang berbeda. Kapal ikan bernama Lautan Harapan, sebuah nama yang ironis, mengingat kondisinya, merapat pelan ke dermaga kayu yang sudah lapuk. Badannya yang lusuh dan usang, dicat biru pudar dengan bercak karat di mana-mana, membuatnya tampak seperti hantu laut yang kelelahan. Lampu-lampu pelabuhan yang redup hanya menyinari deknya yang kosong, tanpa suara mesin yang berdengung atau nelayan yang berteriak saling menyapa. Hanya hembusan angin yang membawa bisikan ombak, dan sesuatu yang lebih gelap. Letnan Hari, seorang perwira polisi pelabuhan yang sudah bertahun-tahun bertugas di sana, pertama kali menciumnya. Bau busuk itu menusuk hingga ke daratan, melewati jaring ikan yang menggantung dan tumpukan kerang di tepi dermaga. Bukan bau ikan busuk biasa, ini lebih pekat, lebih anyir, seperti darah yang mengering di bawah matahari tropis. Apa itu? Gumamnya pada anak buahnya, Sersan Budi, yang sedang mengunyah rokok kretek. Mereka berdua berdiri di pos jaga, mata menyipit menatap kapal yang baru saja matikan mesinnya. Bau itu semakin kuat, seolah-olah lautan sendiri sedang muntahkan rahasianya. "Kaptennya di mana? Kok nggak ada yang turun?" tanya Budi, tangannya sudah meraih senter. Hari menggeleng, firasat buruk merayap di punggungnya. Pelabuhan ini sering jadi pintu masuk bagi penyelundup, ikan ilegal, minyak sawit curian, atau kadang-kadang, sesuatu yang lebih manusiawi. Tapi malam ini, angin dari arah Bangka membawa cerita lama, bisik-bisik tentang kapal hantu yang membawa jiwa-jiwa hilang dari pulau-pulau terpencil. Hari memerintahkan Budi untuk mendekat. Panggil tim cadangan. Kita periksa. Mereka mendayung perahu karet kecil menuju Lautan Harapan. Kapal itu diam membisu, hanya bergoyang pelan mengikuti irama ombak. Saat mereka mendekat, pintu lambung yang terkunci rapat terlihat seperti mulut raksasa yang tertutup. Hari mengetuk dengan gagang pistolnya, tak ada jawaban. Bau itu kini menyesakkan dada, membuat Budi muntah ke laut. "Busuk banget, Pak. Kayak mayat ikan yang udah seminggu." Dengan hati-hati, Hari memerintahkan membuka kuncinya paksa. Pintu besi itu berderit panjang, seolah enggan melepaskan apa yang disembunyikannya. Saat tuas terlepas, udara pekat menyembur keluar seperti hembusan napas neraka. Aroma anyir bercampur pembusukan menusuk hidung, membuat mata berair dan tenggorokan tercekat. Cahaya senter Hari menyapu ke dalam kegelapan lambung, dan dunia seolah berhenti berputar. Tubuh-tubuh manusia tampak menumpuk di sana, saling tindih seperti kayu bakar yang basah. Ada 36, tepatnya 36, mayat yang tergeletak di antara tumpukan es yang mencair dan jaring ikan yang berlumur darah. Sebagian kulitnya membiru karena kedinginan lautan, pembuluh darah pecah di wajah mereka seperti pola retak di es. Yang lain hancur lebur, tulang patah dan daging robek seolah digilas ombak ganas. Ada yang telanjang, ada yang masih memakai baju compang-camping dengan lencana imigran palsu. Seorang wanita muda, mungkin tak lebih dari 20 tahun, memeluk erat anak kecil yang sudah tak bernyawa, bibirnya membeku dalam senyum yang menyedihkan. Seakan lautan telah menelan hidup-hidup jiwa-jiwa itu, meninggalkan cangkang kosong yang berbau kematian. Hari mundur selangkah, pistolnya jatuh ke dek dengan bunyi dentang. "Ya Tuhan, ini apa?" bisiknya, suaranya pecah. Budi, yang biasanya cuek, kini berlutut muntah lagi. Di kejauhan, sirene polisi mulai meraung, tapi terlambat. Rahasia kapal itu sudah terbuka, dan Pulau Bangka, dengan hutan belantara dan pantai-pantainya yang tenang, kini menyimpan bayang-bayang yang lebih gelap.
Siapa yang membawa mereka ke sini? Dan mengapa? Pagi menyingsing dengan cepat di pelabuhan itu, tapi cahaya matahari tak mampu menghapus kegelapan malam sebelumnya. Tim forensik dari Pangkal Pinang tiba dengan helikopter, membawa tenda-tenda putih dan kamera-kamera yang berkedip. Letnan Hari berdiri di tepi dermaga, rokok di bibirnya sudah padam sejak jam 2 dini hari. Matanya merah karena kurang tidur, tapi pikirannya berputar liar. 36 mayat, kebanyakan perempuan dan anak-anak dari Filipina dan Vietnam, menurut identitas awal. Mereka bukan nelayan, bukan penyelundup biasa. Ini seperti karavan kematian yang sengaja dikirim ke Bangka. Kaptennya kabur, Pak, lapor Sersan Budi, wajahnya pucat seperti mayat di lambung. Cuma ada satu kru yang selamat, dia sembunyi di kabin. Namanya Pak Maman, nelayan lokal dari Belitung. Katanya, kapal ini disewa oleh orang misterius dari Bangka. Mereka bilang bawa barang spesial untuk tambang timah ilegal di pulau. Hari mengangguk pelan, ingatannya melayang ke cerita lama. Pulau Bangka, dengan tambang-tambangnya yang rakus, selalu haus tenaga kerja murah. Tapi ini, 36 nyawa hilang begitu saja? Dia ingat rumor dari nelayan tua, hantu Bangka suka jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka tarik ke dasar laut, biar tambangnya makin dalam. Omong kosong, pikirnya. Tapi saat ini, omong kosong itu terasa nyata. Di markas polisi sementara, Pak Maman duduk gemetaran di kursi besi, tangannya di borgol longgar. Saya nggak tahu, Pak. Mereka naik di perairan Filipina, bilang mau ke Singapura. Tapi tiba-tiba badai datang, kapal oleng. Lalu mereka mulai sakit. Demam tinggi, batuk darah. Saya suruh istirahat di lambung, kasih obat. Tapi pagi-pagi, udah gitu semua. Matanya liar, menghindari tatapan Hari. Ada yang bilang, itu kutukan. Dari roh-roh tambang di Bangka. Mereka nggak mau orang asing gali timahnya lagi. Hari tak percaya dongeng itu, tapi saat dia periksa log kapal, ada catatan aneh. Koordinat GPS menuju ke sebuah teluk tersembunyi di Bangka Timur, tempat tambang ilegal paling ganas. Dan di antara barang bawaan, ditemukan vial-vial kecil berisi bubuk putih. Bukan narkoba, tapi sesuatu yang lebih mengerikan, racun merkuri dari limbah tambang, yang bisa membunuh pelan-pelan, membuat korban menderita sebelum mati. Malam itu, saat Hari pulang ke gubuk kecilnya di pinggir pantai, angin membawa bisik-bisik lagi. Dari kejauhan, Pulau Bangka tampak seperti siluet hitam, menyimpan rahasia yang lebih dalam. Siapa pemilik tambang itu? Dan berapa banyak lagi kapal seperti Lautan Harapan yang sedang mengapung di lautan, membawa jiwa-jiwa tak berdosa? Hari tahu, ini baru permulaan. Kematian 36 itu bukan akhir, itu undangan untuk neraka yang lebih besar. 2 hari kemudian, Hari dan timnya berlayar menuju Bangka Timur, mengikuti petunjuk dari log kapal. Perahu patroli mereka memecah ombak yang ganas, hujan deras membasahi dek. Ini gila, Pak, kata Budi, memegang rel erat. Kenapa kita ke sana sendirian? Panggil bantuan dari Jakarta dong. Hari diam, matanya tertuju pada peta tua yang kusut. Teluk tersembunyi, sebuah ceruk pantai yang dilarang masuk, dikuasai oleh sindikat tambang ilegal. Rumor bilang, bosnya adalah seorang pria misterius bernama Pak Tua, keturunan nahoda Belanda yang jatuh cinta pada emas Bangka. Karena ini urusan kita, jawab Hari akhirnya. Dan karena saya merasa, ada yang memanggil. Saat mereka mendekat, kabut tebal menyelimuti teluk. Pantai itu tak berpasir putih seperti postcard wisata. Hanya bebatuan tajam dan pohon-pohon bakau yang merangkak seperti tangan skeletal. Di tengahnya, mulut tambang terbuka lebar, diterangi obor-obor redup. Tiba-tiba, suara deru mesin terdengar. Sebuah kapal serupa Lautan Harapan muncul dari balik tebing, lambungnya penuh dengan apa? Bau busuk itu kembali, samar tapi familiar. Mereka mengejar, tembakan peringatan menggelegar. Tapi kapal itu lincah, menghilang ke dalam kabut. Saat Hari mendarat di pantai, dia menemukan jejak kaki, puluhan, campur aduk dengan noda darah segar.
Di dekat mulut tambang, sebuah gua kecil menyimpan rahasia terburuk, dindingnya penuh ukiran kuno, simbol roh penjaga bangka yang marah. Dan di lantai, sebuah buku catatan, daftar nama-nama, termasuk 36 korban, ditandai dengan tanda silang. Di halaman terakhir, tulisan tangan gemetar, mereka datang lagi. Kapal berikutnya membawa 50. Hentikan sebelum roh bangun. Hari merinding. Ini bukan sekadar penyelundupan. Ini ritual, sindikat Pak Tua menggunakan imigran sebagai korban untuk menenangkan roh tambang, agar timah mengalir deras. Tapi saat malam tiba, suara jeritan samar terdengar dari dalam gua. Bukan angin. Bukan imajinasi. Itu jeritan nyata, dari jiwa-jiwa yang belum mati sepenuhnya. Apa yang akan Hari temukan di kedalaman tambang itu? Dan bisakah dia hentikan kapal berikutnya sebelum bangka menelan lebih banyak nyawa? Rahasia pulau mengerikan ini baru saja dimulai. Jeritan itu bergema lagi, samar tapi menusuk, seperti pisau yang mengiris kabut malam. Letnan Hari berdiri di mulut gua, senter di tangannya gemetar, menyinari dinding batu yang basah dan licin. Udara di dalam terasa lebih dingin dari lautan, bercampur bau amis tanah basah dan sesuatu yang manis, seperti darah segar yang bercampur madu busuk. Budi, yang kini memegang senapan dengan tangan basah keringat, berbisik, "Pak, itu suara manusia enggak? Atau roh?" Hari tak menjawab. Pikirannya tertuju pada buku catatan yang kini tergenggamnya erat. Daftar nama-nama itu, 36 nama yang sudah dicoret, dan 50 lagi yang menunggu. Setiap nama disertai catatan singkat, korban 17, wanita, 22 tahun, dibayar 500.000 untuk pekerjaan tambang. Tapi yang membuatnya merinding adalah simbol di sampingnya, lingkaran dengan garis melengkung, seperti ombak yang menelan bulan. Simbol roh bangka, katanya dukun lokal, penjaga timah yang haus darah asing. Mereka maju pelan, sepatu bot mereka menciprat genangan air yang tak jelas sumbernya. Gua itu sempit, tapi semakin dalam, semakin lebar, seperti rahim bumi yang membuka diri untuk melahirkan mimpi buruk. Dindingnya penuh ukiran kuno, gambar kapal-kapal hantu, nelayan yang tenggelam, dan sosok raksasa dengan mata bercahaya. Pak Tua, mungkin? Atau sesuatu yang lebih tua? Tiba-tiba, jeritan itu berhenti, digantikan suara tetesan air yang ritmis, seperti detak jantung yang sekarat. Di ujung terowongan, cahaya redup menyambut mereka, obor-obor yang dipasang di rel tambang tua. Mereka tiba di ruang besar, langit-langitnya tinggi seperti katedral bawah tanah. Di tengahnya, tumpukan timah mentah bersinar samar, dikelilingi alat-alat tambang yang berkarat. Tapi yang membuat Hari terpaku adalah pemandangan di pojok, puluhan orang, mungkin 40 atau lebih, berlutut di lantai berlumpur, tangan mereka diborgol ke rantai besi yang tertanam di dinding. Wajah mereka pucat, mata cekung, kulitnya berbintik-bintik hitam dari racun merkuri. Mereka adalah kapal berikutnya, imigran dari Myanmar dan Kamboja, dibohongi janji pekerjaan, kini dijadikan budak untuk gali timah ilegal. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus dengan luka parut di dada, mengangkat kepala. "Tolong, air," bisiknya dalam bahasa yang campur aduk, suaranya serak seperti daun kering. Hari berlutut, menuang air dari botolnya ke mulut pria itu. "Siapa yang bawa kalian ke sini?" tanya Hari pelan. Pria itu tertawa pahit, darah menetes dari bibirnya. "Pak Tua," dia bilang, "tambang ini lapar. Rohnya butuh korban biar timah keluar deras. Mereka matiin satu-satu, campur darahnya ke tanah. Yang mati kemarin, jeritannya masih bergema." Budi mundur, senapannya teracung ke kegelapan. "Ini gila, Pak. Kita harus kabur, panggil bala bantuan." Tapi sebelum Hari bisa menjawab, suara langkah berat terdengar dari terowongan samping. Bayangan panjang muncul, seorang pria tua, kurus tapi tegap, mengenakan sarung lusuh dan topi lebar ala nahoda lama. "Pak Tua." Di tangannya, sebuah parang berkarat, dan di belakangnya, 3 preman berbadan besar dengan senjata rakitan.
Malam yang indah untuk berburu, Letnan, kata Pak Tua dengan suara serak, seperti angin lewat celah batu. Matanya hitam pekat, tanpa pupil, seolah menelan cahaya. Kalian terlambat. Ritual sudah dimulai. 36 jiwa kemarin cuma selera pembuka. Roh bangka haus lebih banyak. Mereka yang datang dari laut, darahnya manis untuk timah. Hari bangkit, pistolnya siap. Ini akhirnya, Tua. Korban-korban ini bebas sekarang. Tapi Pak Tua hanya tersenyum, giginya kuning seperti timah tua. Bebas? Oh, tidak. Mereka sudah bagian dari pulau. Dengar jeritannya? Itu bukan mereka. Itu roh yang bangun. Saat kata-katanya bergema, tanah bergoyang pelan. Debu jatuh dari langit-langit, dan dari kegelapan, suara jeritan ribuan jiwa terdengar, bukan satu, tapi serempak, seperti ombak yang menghantam pantai jiwa. Tembakan pertama meledak. Kekacauan pun dimulai. Ledakan tembakan itu membelah kegelapan seperti petir di gua. Budi menembak pertama, pelurunya mengenai bahu salah satu preman, yang jatuh dengan jeritan menggelegar. Hari menyelam ke balik tumpukan timah, menarik pria kurus tadi bersamanya. Lari! Cari jalan keluar, teriaknya, sambil membalas tembakan. Peluru Pak Tua nyaris menggores lengannya, meninggalkan garis panas yang terbakar seperti racun. Preman-preman itu maju, mata mereka liar seperti binatang yang dirasuki. Satu dari mereka, berotot tebal dengan tato ular di lengan, mengayunkan kapak ke arah Budi. Sersan itu menghindar, tapi tanah licin membuatnya tergelincir. Pak, bantu, jeritnya. Hari menembak, tapi senjatanya macet, peluru terakhir. Dengan parang curian dari preman yang jatuh, dia menusuk, darah muncrat panas ke wajahnya. Bau anyir itu kembali, mengingatkannya pada lambung kapal. Pak Tua tak ikut bertarung. Dia berdiri di tengah ruam, mulutnya bergumam mantra kuno dalam bahasa Melayu lama. Roh bangka, terima korbanmu. Biar timah mengalir, biar laut memberi jiwa. Saat kata-katanya selesai, tanah berguncang lebih keras. Retakan muncul di dinding, dan dari celah itu, air laut menyembur, garam dan lumpur bercampur, membasahi kaki semua orang. Korban-korban yang diborgol mulai berontak, rantai mereka berderit, tapi bukan karena kekuatan manusia. Ada yang mengatakan, roh tambang memberi mereka nafas terakhir untuk balas dendam. Pria kurus yang diselamatkan hari tiba-tiba bangkit, matanya berubah, putih pekat, seperti mayat di lambung kapal. Kalian, bagian dari ini sekarang, bisiknya, tangannya mencekik leher Hari. Itu bukan dia lagi, itu roh yang merasuki. Hari berjuang, parangnya jatuh, tapi ingatannya melayang ke masa kecil. Cerita nenek tentang bangka yang hidup, pulau yang makan orang asing untuk tetap kaya. Dengan sisa tenaga, dia menusuk pria itu di bahu, bukan untuk bunuh, tapi lepaskan. Roh itu keluar dengan hembusan angin dingin, membuat pria itu ambruk, napasnya kembali normal. Di tengah kekacauan, Budi berhasil menembak Pak Tua di kaki. Pria tua itu jatuh berlutut, tapi bukannya kesakitan, dia tertawa. Bodoh, kalian tak paham. Aku bukan pemilik tambang. Aku penjaganya. Keturunan nahoda Belanda yang pertama gali timah ini, dikutuk roh untuk selamanya. Setiap 50 tahun, ritual ulang. 36 kemarin? Itu cuma isyarat. Kapal besar datang besok, 200 jiwa dari seluruh Asia. Mereka akan isi tambang ini dengan darah, dan timah akan mengalir seperti sungai. Hari mendekat, pistol kosongnya kini diganti borgol. Akhir ritualmu, Tua. Tapi saat dia mengunci tangan Pak Tua, plot twist datang seperti hantaman ombak. Dari balik kegelapan, muncul wajah familiar. Sersan Budi, bukan Budi yang setia, berdiri di sana, senjatanya kini mengarah ke Hari. Maaf, Pak. Aku bagian dari ini sejak awal. Kapal itu, aku yang arahkan ke pelabuhan. Matanya, seperti Pak Tua, hitam pekat. Pengkhianatan itu menyengat lebih dalam dari peluru. Jeritan korban bergabung dengan raungan angin.
Gua mulai runtuh, batu-batu jatuh seperti hujan kematian. Hari lari, menyeret Pak Tua yang kini lemah, meninggalkan Budi dan preman di belakang. Saat mereka keluar ke pantai, fajar menyingsing, tapi laut di depan sudah gelap. Sebuah kapal besar mengapung di horizon, lampunya berkedip seperti mata setan. 200 jiwa di dalamnya, menunggu nasib yang sama. Pantai Teluk tersembunyi itu seperti rahang bumi yang setengah terbuka, siap mengunyah apapun yang jatuh ke dalamnya. Hari menyeret Pak Tua dengan borgol yang menggigit pergelangan tangan pria tua itu, darah segar menetes dari luka tembak di kakinya, meninggalkan jejak merah panjang di pasir basah. Udara pagi yang seharusnya segar kini terasa seperti hembusan napas busuk dari gua, campuran lumpur, darah, dan jeritan yang masih bergema di telinga Hari. Di belakang, gua runtuh dengan gemuruh yang menggetarkan tulang, menelan Budi dan preman-preman itu dalam kuburan batu yang layak untuk pengkhianat. Tapi Hari tahu, Budi tak mati begitu saja. Pengkhianatan itu seperti duri yang tertanam dalam dada, menggerogoti bukan hanya daging, tapi jiwa, sisi terdalam manusia yang haus akan kekuasaan, yang rela mengorbankan saudara demi sepotong timah mengkilap. Pak Tua tertawa pelan, suaranya seperti gesekan tulang kering. Kau pikir kau menang, Letnan? Budi, dia bukan yang pertama. Setiap orang di pulau ini punya rahasia. Istrimu, anakmu, mereka juga tahu. Tambang ini bukan cuma gali timah. Ia gali hati manusia, keluarkan yang paling hitam. Hari menghentikan langkahnya, tinju terkepal hingga kuku menusuk telapak tangan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat di luka lama, istrinya yang meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan di tambang legal, katanya. Tapi sekarang, keraguan merayap, apakah itu juga ritual? Apakah dia, Hari, buta oleh cinta, membiarkan kegelapan menyusup ke rumahnya sendiri? Mereka mencapai perahu patroli, mesinnya meraung saat Hari menyalakannya. Pak Tua dibanting ke dek, wajahnya menghantam kayu keras hingga hidungnya pecah, darah muncrat seperti cat merah di kanvas putih. Ceritakan semuanya, sialan, bentak Hari, lututnya menekan dada pria tua itu, merasakan tulang rusuk yang rapuh bergeser di bawah tekanan. Pak Tua tersedak, tapi matanya, mata hitam itu, penuh kemenangan. Kau mau tahu sisi terdalam? Ini, setiap korban di kapal itu bukan mati karena badai atau racun. Mereka dipaksa saling bunuh. Kami beri mereka pisau, suruh pilih, bunuh temanmu, atau mati bareng. Yang menang? Mereka yang paling kejam. Seorang ayah potong leher anaknya sendiri demi selamat. Seorang saudara perempuan cabik perut kakaknya, tarik ususnya keluar sambil jerit, maaf, tapi aku harus hidup. Itu yang roh bangka suka. Bukan darah, tapi pengkhianatan. Jiwa yang hancur dari dalam. Hari memukul wajah Pak Tua lagi, dan lagi, hingga tulang pipi retak dengan bunyi seperti cabang kering patah. Darahnya membasahi tangan Hari, hangat dan lengket, tapi bukannya puas, itu membangkitkan sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Nafsu untuk hancurkan, untuk rasakan apa yang dirasakan korban-korban itu. Ia ingat wajah istrinya di foto rumah, senyum manis yang kini terasa seperti kebohongan. Apakah dia juga bagian dari ini? Apakah malam-malamnya yang lembur di tambang adalah ritual kecil, di mana dia memilih timah atas nyawa pekerja? Sisi terdalam manusia, bukan monster luar, tapi iblis yang kita pelihara di dada, yang bangun saat kita paling lemah. Di horizon, kapal besar itu semakin dekat, siluet hitam seperti Leviathan yang lapar. 200 jiwa di dalamnya, tak tahu nasib mereka akan jadi pesta kematian. Hari angkat Pak Tua, paksa berdiri meski kakinya hancur, dan dorong ke rel kapal. Kau akan bantu aku hentikan itu. Atau aku potong lidahmu, biar kau rasakan jeritan tanpa suara. Pak Tua mengangguk, tapi di matanya, Hari lihat pantulan dirinya sendiri, monster yang sama. Perahu patroli Hari memotong ombak seperti pisau yang haus darah, mendekati kapal raksasa itu dengan kecepatan gila. Armada kematian, begitu Pak Tua sebut namanya dalam bisikannya yang penuh darah. Lambungnya hitam pekat, tanpa nama,
Hanya lubang-lubang ventilasi yang menghembuskan bau pembusukan samar, bukan mayat lama, tapi yang segar, yang masih berdenyut. Hari merasakan getaran di perutnya, bukan mabuk laut, tapi antisipasi kejam, apa yang ia temukan di dalam akan merobek lapisan terakhir kemanusiaannya. Mereka naik paksa, Hari menembak kunci pintu dek utama hingga pecah, Pak Tua di belakangnya seperti tahanan yang rela. Suara jeritan langsung menyambut, bukan jeritan ketakutan, tapi yang brutal, yang penuh amarah dan keputusasaan. Di dek bawah, 200 orang itu, pria, wanita, anak-anak dari neraka Asia Selatan, sudah jadi arena gladiator laut. Kru kapal, muka mereka bertato simbol roh bangka, membagikan pisau berkarat dan rantai. Pilih pasanganmu, teriak salah satu kru, suaranya bergema seperti guntur. Bunuh, atau mati bareng. Roh bangka menonton. Hari menyaksikan horor itu. Seorang ibu, tangannya gemetar memegang pisau, menusuk perut suaminya berulang-ulang, darah muncrat ke wajah anaknya yang menangis. Maaf, tapi dia bilang, kalau aku enggak, anak kita mati duluan, jeritnya, suaranya pecah saat usus suaminya melilit kakinya seperti ular. Di sudut lain, sekelompok pemuda saling cabik, satu potong telinga lawannya, kunyah mentah-mentah sambil tertawa gila, ini rasanya seperti kebebasan. Sebelum pisau lawannya robek lehernya dari telinga ke telinga, darah menyembur seperti air mancur hitam. Anak-anak tak luput, seorang bocah 10 tahun, dipaksa tusuk saudaranya sendiri, matanya kosong saat darah saudaranya membasahi tangannya yang kecil. Aku nggak mau mati, Kak, bisiknya sebelum menikam lagi, dan lagi, hingga tulang rusuk saudaranya patah seperti ranting kering. Ini sisi terdalam manusia, bukan pahlawan yang bangkit, tapi binatang yang bangun saat dinding runtuh. Hari merasakannya di nadinya, dorongan untuk ikut, untuk pilih korban dan rasakan hangatnya darah di tangan. Pak Tua berbisik di telinganya, lihat, itu kau juga. Setiap orang punya monster. Tambang bangka cuma panggil namanya. Hari dorong Pak Tua maju, paksa pria tua itu hadapi kekacauan. Kru menyerang, tapi Hari tembak satu persatu, peluru menghancurkan lutut, bahu, membuat mereka merangkak di genangan darah mereka sendiri, jerit minta ampun yang tak didengar. Tapi plot kejam datang dari dalam. Pak Tua, dengan sisa tenaga, ambil pisau dari mayat kru dan tusuk punggung Hari, bukan fatal, tapi dalam, robek daging hingga otot terlihat, darah panas mengalir ke pinggang. Kau pikir aku tahanan? Aku umpan, tawa Pak Tua, matanya kini penuh cahaya roh. Ritual ini butuh pengkhianat dari pihak baik. Kau, Letnan, kau korban ke-201. Darah polisi manis untuk roh. Hari jatuh berlutut, rasa sakit membakar seperti api neraka, tapi bukannya menyerah, ia balas, tangannya meraih leher Pak Tua, remas hingga tulang hioid patah dengan bunyi renyah. Lalu tarik pisau dari punggungnya sendiri dan tusuk mata Pak Tua, bukan satu, tapi keduanya, dorong hingga otaknya tercabik. Pria tua itu ambruk, tubuhnya kejang, urin dan darah bercampur di dek, mati dengan senyum yang menyayat, sekarang, kau bagian dari kami. Hari bangkit, darahnya sendiri menetes, tapi matanya kini hitam, sama seperti mereka. Ia tembak sisa kru, lalu hadapi korban-korban yang selamat, bukan selamatkan, tapi akhiri. Ini belas kasihan, bisiknya pada seorang wanita yang memeluk mayat anaknya, pisau Hari menusuk hatinya pelan, biar ia rasakan akhir yang tenang di tengah neraka. Lautan di sekitar kapal mulai bergolak, ombak naik seperti tangan roh yang marah, tapi Hari tak peduli. Ia bakar kapal itu, bensin dari tangki kru, api menjilat mayat-mayat, jeritan terakhir bergabung dengan raungan api. Saat perahu patroli menjauh, Hari lihat bangka di horizon, pulau yang kini panggil namanya. Sisi terdalamnya sudah terbuka, bukan pahlawan, tapi Algojo. Dan kapal berikutnya? Ia tahu, ia akan jemput sendiri. Kembali ke pelabuhan, Hari tak lapor. Ia kunci Pak Tua yang sudah mati di bagasi mobil, bawa ke gubuknya di pinggir pantai. Di sana, ia gali lubang, bukan kubur, tapi altar.
Ia potong tubuh Pak Tua jadi potong-potong kecil, dagingnya dicampur tanah dari pantai, tulangnya ditumbuk jadi bubuk yang disebar ke laut. Ini untukmu, Bangka, gumamnya, tangannya gemetar bukan karena jijik, tapi euforia, rasa sakit yang manis, seperti orgasme kematian. Sisi terdalam, manusia bukan ciptaan Tuhan, tapi kesalahan alam, haus akan kehancuran untuk isi kekosongan jiwa. Malam itu, angin bawa bisik, nama-nama baru, kapal baru. Hari senyum, ambil pistolnya. Ia bukan lagi letnan. Ia Bangka itu sendiri, kejam, brutal, menyayat hati hingga yang tersisa cuma darah dan timah. Hujan deras turun di gubuk hari seperti air mata langit yang tak pernah kering, membasahi atap daun nipah hingga berderit seperti napas terengah. Ia duduk di lantai kayu yang lembab, tangannya masih lengket darah Pak Tua yang sudah kering, bau amisnya bercampur aroma garam laut dan sesuatu yang lebih intim, bau tubuh wanita yang lama hilang. Di depannya, altar darurat itu, potong-potong daging pria tua yang kini membusuk pelan, dicampur tanah Bangka yang hitam pekat, seperti rahim pulau yang haus akan benih kematian. Hari menyentuhnya, jarinya menyelusuri tekstur lembek itu, dan tiba-tiba, kenangan menyergap seperti ombak yang membawa mayat ke pantai. Istrinya, Siti, wajahnya yang lembut, bibirnya yang selalu basah setelah ciuman malam, kulitnya yang kecoklatan seperti pasir Bangka di bawah matahari senja. Ia ingat malam terakhir mereka, sebelum kecelakaan itu, tubuh Siti melengkung di atasnya, rambutnya menjuntai seperti tirai hitam yang menutup dunia, pinggulnya bergoyang pelan dengan ritme ombak di luar jendela. Kau milikku selamanya, bisiknya saat klimaks datang, kuku-kukunya menggores punggung hari hingga berdarah tipis, campuran sakit dan kenikmatan yang membuatnya mengerang. Tapi sekarang, sentuhan itu terasa salah, seperti racun merkuri yang merayap pelan, membakar dari dalam. Apakah itu cinta, atau ritual pertama yang tak ia sadari? Twist datang seperti hembusan angin malam yang membawa bau bunga Kamboja busuk, dari balik pintu gubuk, ketukan pelan. Hari bangkit, pistol di tangan, tapi saat ia buka pintu, hujan membasahi sosok yang berdiri di ambang, wanita itu, dari kapal armada kematian. Yang selamat satu-satunya, yang ia belaskan, dengan pisau pelan tadi, tapi entah bagaimana, darahnya tak mengalir deras. Namanya Lina, katanya, dari Vietnam, mata almondnya hitam seperti gua Bangka, bibirnya pecah-pecah tapi penuh undangan gelap. Tubuhnya basah kuyup, kain compang-camping menempel di lekuk payudaranya yang naik turun cepat, putingnya samar terlihat seperti rahasia yang haus disentuh. Kau tak bunuh aku, bisiknya dalam bahasa campur, suaranya seperti desa erotis yang melankolis, penuh penyesalan atas nyawa yang hilang. Roh bilang, kau butuh aku. Untuk ingat. Hari mundur, tapi matanya tak bisa lepas, dari garis lehernya yang basah, dari pinggulnya yang melengkung seperti ombak yang siap telan. Ini bukan nafsu biasa, ini tensi yang menyayat, seperti benang halus yang tarik jiwa ke jurang. Lina maju, tangannya menyentuh dada Hari, jari-jarinya dingin seperti mayat di lambung kapal, tapi hangat di ujungnya, seperti janji kenikmatan terlarang. Istri kau? Siti, dia ajari aku ritual. Di tambang, sebelum kau datang. Dia hidup, Letnan. Dia bos sekarang. Pak Tua cuma boneka. Siti yang pilih korban, wanita seperti aku, yang mirip dia muda. Biar roh puas, biar timah mengalir dari darah dan hasrat. Kata-kata itu seperti pisau yang potong pelan, bukan daging, tapi ikatan terdalam Hari, cinta yang ia pegang sebagai jangkar di lautan kegilaan. Siti, wanita yang ia peluk setiap malam, yang tubuhnya ia hafal seperti peta pulau, ternyata algojo. Gambar melintas, Siti di gua, telanjang di altar timah, dikelilingi korban-korban yang dipaksa sentuh dia, lidah mereka menjelajah kulitnya yang berkeringat, erotis ritualistik di mana klimaks adalah jeritan kematian. Dia bilang, kau terlalu lemah untuk tahu, lanjut Lina, bibirnya mendekat, napasnya panas di leher Hari. Tapi sekarang, kau harus rasakan. Biar lengkap. Mereka jatuh ke lantai,
hujan di luar seperti simfoni melankolis yang iringi gerakan mereka. Tubuh Lina menekan Hari, kulitnya licin karena hujan dan darah kering, payudaranya bergesek lambat di dada berototnya, menusuk luka tusuk pak tua yang masih terbuka. Sakit itu bercampur kenikmatan, seperti gigitan ular yang manis. Ia gigit leher Lina, rasakan denyut nadinya yang cepat, darah tipis mengalir ke lidahnya, asin dan pahit seperti air mata penyesalan. Tangan Hari merayap ke bawah, jari-jarinya selami kehangatan basah di antara pahanya, ritme gerakannya seperti gali tambang, dalam, kejam, haus akan rahasia terdalam. Lina mengerang, bukan kesakitan, tapi ekstasi gelap. Ya, seperti Siti ajari, potong aku pelan, biar roh rasakan hasrat terakhir, tapi Hari tak bisa, tangannya gemetar, karena di matanya, itu Siti. Cinta yang dikhianati, hasrat yang diracuni, jiwa yang hancur dalam pelukan erotis yang menyayat. Klimaks datang seperti badai, tubuh mereka kejang bersama, jeritan Lina bergema seperti jeritan 36 mayat, tapi penuh nada sensual yang melankolis, seperti lagu duka untuk jiwa yang hilang. Hari menangis di bahunya, air matanya bercampur keringat mereka, menyadari sisi terdalamnya, bukan pahlawan atau monster, tapi pecundang yang haus akan cinta meski tahu itu racun. Kenapa dia tinggalkan aku begini? Bisiknya, suaranya pecah. Lina tersenyum pahit, jarinya usap bibir Hari yang berdarah. Karena Bangka tak kasih pilihan. Hanya telan, atau jadi bagian dari rahangnya. Pagi menyingsing dengan cahaya abu-abu, seperti kulit mayat yang basah. Lina pergi saat Hari tertidur lelap, meninggalkan catatan di altar, temui Siti di teluk tersembunyi malam ini. Bawa hasratmu. Atau roh akan ambil anakmu yang kau sembunyikan. Anak? Hari tak punya anak, atau begitulah yang ia pikir. Tapi ingatan menyergap lagi, Siti hamil sekali, tapi, keguguran, katanya. Twist yang lebih gelap, anak itu hidup, disembunyikan di pelukan Bangka, korban kecil untuk ritual selanjutnya. Hari berlayar kembali ke teluk, hati berat seperti timah mentah. Di pantai, Siti menunggu, telanjang di bawah bulan, tubuhnya masih seperti dulu, tapi mata hitam pekat, penuh roh. Kau datang, sayang, bisiknya, suaranya seperti desah malam-malam mereka, tapi kini bercampur nada perintah kejam. Ia dekati Hari, tangannya selami rambutnya, tarik pelan hingga lehernya terbuka, bibirnya gigit lembut tapi dalam, darah tipis mengalir. Aku lakukan ini untuk kita. Tambang haus, tapi rohnya beri kita keabadian, dalam hasrat yang tak mati. Mereka bersatu di pasir basah, erotis yang melankolis, Siti di atasnya, gerakannya lambat seperti tarian duka, payudaranya bergoyang dengan ritme ombak, tangannya remas leher Hari pelan, batasi napasnya hingga dunia gelap dan penuh bintang kenikmatan. Rasakan, ini sisi terdalam kita, desahnya, kuku-kukunya gores dada Hari, darah mengalir seperti sungai timah. Tapi di tengah ekstasi, twist menyayat, di balik batu, anak laki-laki kecil berdiri, mata polosnya saksikan, anak mereka, yang Siti, selamatkan, dengan beri ke roh, kini budak kecil yang haus darah ibunya. Mama, Papa, bisiknya, tapi suaranya bergema seperti jeritan masa depan. Hari berontak, tapi Siti tahan, klimaks mereka datang bersamaan dengan raungan roh Bangka, tanah bergoyang, ombak naik, telan tubuh kecil itu ke laut. Penyesalan menyayat jiwa Hari seperti pisau panas. Cinta yang erotis kini jadi kuburan, hasrat yang melankolis jadi belenggu. Ia tusuk Siti di dada, pelan, biar ia rasakan sakit yang sama, darahnya hangat di tangan Hari, campur keringat mereka, tapi matanya tersenyum. Sekarang, kau bos baru. Bangka milikmu. Dengan anak kita, di dasar laut. Hari sendirian di pantai, hujan deras lagi, tubuhnya telanjang dan berdarah, jiwa hancur dalam pelukan kosong. Pulau Bangka bisik namanya, undang untuk ritual berikutnya, tapi kali ini, hasratnya tak lagi manis. Hanya gelap, sensual, dan abadi. Malam di teluk tersembunyi tak pernah sunyi. Angin Bangka selalu bisik rahasia,
tapi kini bisikannya seperti desah kekasih yang haus darah, lembut, menggoda, tapi siap gigit hingga tulang. Hari berdiri di tepi air, pasir basah menempel di kulit telanjangnya yang masih lengket darah Siti, luka di dadanya berdenyut seperti jantung kedua yang tak mau diam. Anak mereka, bayi laki-laki yang kini entah di dasar laut atau rahim roh bangka, menjadi benih terakhir yang hancurkan jiwanya. Tapi kekosongan itu tak tahan lama. Pulau memanggil lagi, kali ini dengan janji yang lebih kejam, bukan hanya imigran asing, tapi warga desa sendiri, mereka yang tak berdosa, tetangga yang dulu saling pinjam garam, yang kini jadi korban untuk isi tambang dengan darah lokal, biar roh puas dengan pengkhianatan yang paling intim. Desa kecil di lereng Bangka Timur, bernama Kampung Air Hitam, adalah korban berikutnya. 150 jiwa, petani karet, nelayan miskin, ibu-ibu yang gosip di sumur, yang tak tahu nasib mereka sudah ditentukan sejak hari kembali sebagai bos baru. Ia tak lagi letnan, roh pulau beri dia kekuasaan, tapi bayarannya adalah hasrat yang membusuk. Setiap malam, mimpi erotis Siti datang, tubuhnya meliuk di altar timah, memanggil hari untuk gali lebih dalam, bukan timah, tapi jiwa desa itu. Ambil mereka, bisik Siti dalam mimpi, bibirnya basah darah, tangannya selami celah hari dengan jari-jari yang dingin seperti ular merkuri. Buat ritual baru, paksa mereka rasakan cinta yang kejam, biar darahnya manis. Pagi itu, hari turun ke desa dengan truk tua yang bau amis, diikuti preman baru, bekas kru kapal yang selamat, mata mereka hitam seperti miliknya. Warga desa menyambut dengan senyum ragu, mereka ingat hari sebagai polisi baik hati yang bagi rokok di warung kopi. Tapi saat ia umumkan, pesta panen, di balai desa, janji makanan gratis dan lotre tanah, mereka datang, tak curiga. 150 orang, anak-anak lari-larian, bapak-bapak dengan sarung lusuh, ibu-ibu dengan kain batik pudar yang menempel basah di lekuk tubuh mereka setelah hujan. Tak berdosa, ya, mereka yang berdoa di masjid kecil, yang cerita dongeng roh bangka ke anak cucu sebagai tahayul, tak tahu roh itu kini punya wajah hari. Ritual dimulai saat matahari tenggelam, balai desa berubah jadi arena gelap, obor-obor menyala, asapnya bercampur bau keringat dan garam, dinding bambu bergema suara gamelan tua yang dimainkan preman, irama lambat, sensual, seperti detak pinggul yang haus. Hari berdiri di tengah, telanjang dada, luka tusuknya masih terbuka seperti undangan, darah tipis mengalir pelan ke perutnya yang berotot. Ini pesta kita, katanya, suaranya serak seperti desa erotis, mata hitamnya sapu wajah-wajah polos itu. Roh bangka beri berkah, tapi harus bayar dengan kebersamaan. Preman bagikan minuman, arak campur racun merkuri halus, yang tak bunuh cepat, tapi bangkitkan hasrat brutal, buat darah mendidih, kulit panas, dan jiwa retak. Yang pertama adalah Pak Karto, tetangga lama hari, pria 50-an, bapak 3 anak, yang dulu pinjamkan perahu saat hari baru nikah. Ia minum, mata melebar saat racun merayap, tangannya gemetar pegang gelas. Tapi saat seorang preman dorong istrinya, Embok Siti, bukan istrinya yang mati, tapi namanya sama, twist kejam pulau, kepelukan hari, hasrat itu bangun. Embok Siti, 45 tahun, tubuhnya montok seperti buah durian matang, kainnya robek pelan oleh tangan hari, memperlihatkan payudaranya yang berat, putingnya mengeras di udara malam. Jangan, Pak Hari. Bisiknya, tapi racun buat bibirnya basah, pahanya bergesek sendiri. Hari tarik rambutnya pelan, bibirnya gigit lehernya dalam, darah tipis mengalir ke dada Mbok Siti, campur keringat yang licin. Ia angkat roknya, jari-jarinya selami kehangatan basah di antara pahanya, bukan kasar, tapi lambat, sensual, seperti gali timah, dalam, rotasi pelan yang buat Embok Siti mengerang, bukan kesakitan, tapi ekstasi yang menyayat. Ini salah. Desahnya, tapi pinggulnya maju sendiri, tubuhnya melengkung seperti ombak erotis. Pak Karto saksikan, racun buat matanya liar, sisi terdalamnya bangun, bukan cemburu, tapi nafsu kejam untuk ikut hancurkan. Preman beri dia pisau, bunuh atau gabung, bisik. Dengan tangan gemetar,
Ia tusuk punggung Embok Siti pelan, darah muncrat hangat ke punggung Hari, tapi bukannya berhenti, ritual berlanjut, Hari dorong Embok Siti ke lantai, tubuhnya di atas istrinya sendiri, gerakannya brutal erotis, pinggulnya hantami dalam, ritme gamelan iringi setiap dorongan yang robek daging dari dalam, darah Embok Siti bercampur cairan mereka, licin dan panas. Pak Karto tak tahan, ia potong leher istrinya pelan, dari telinga ke telinga, usahanya tarik usus keluar seperti ular merah, kunyah mentah-mentah sambil jerit, maaf, tapi roh bilang ini cinta. Tapi matanya penuh kenikmatan gelap, penisnya mengeras saat darah istrinya basahi tangannya. Sisi terdalam, suami yang setia jadi algojo erotis, hasratnya bangun dari pengkhianatan, klimaksnya datang saat ia masturbasi di atas mayat Embok Siti, sperma campur darah, jeritannya bergema seperti lagu duka sensual. Korban bertambah, 150 jiwa desa itu jadi pesta kematian erotis. Anak remaja, seorang gadis 16 tahun bernama Rina, tak berdosa, yang dulu nyanyi lagu cinta di pantai, dipaksa telanjang, tubuh rampingnya bergetar di altar timah dingin. Hari pilih dia sebagai hadiah, tangannya usap payudaranya yang kecil tapi tegam, jempolnya putar putingnya pelan hingga gadis itu mengerang, racun buat pahanya basah meski air matanya jatuh. Tolong, saya masih perawan. Bisiknya, tapi Hari gigit bibir bawahnya, darah manis mengalir ke lidahnya, lalu ia buka pahanya lebar, lidahnya selami rasa asin asam keperawanannya, sensual brutal, gerakannya seperti ular yang cobai, buat Rina melengkung, tangannya tarik rambut Hari bukan tolak, tapi undang lebih dalam. Ayahnya, Pak Slamet, dipaksa tonton. Racun buat ia potong tangan putrinya sendiri, darah muncrat seperti air mancur erotis, lalu ia paksa mulut Rina layani dia, pisau di leher gadis itu, dorong dalam hingga tenggorokannya robek, darah campur air liur, klimaks ayah datang dengan jeritan, ini untukmu, nak, biar roh puas. Sisi terdalam, bapak yang pelindung jadi pemerkosa mayat, hasratnya hancurkan ikatan darah, meninggalkan lubang jiwa yang tak terisi. Warga lain ikut, sekelompok ibu-ibu dipaksa saling cabik, payudara mereka digigit hingga robek, darah mengalir ke perut satu sama lain saat jari-jari mereka selami vagina sesama, ritme erotis yang brutal, satu gigit klitoris temannya hingga putus, kunyah seperti buah ranum, jeritannya campur desahan, lebih dalam, roh mau lebih. Anak-anak kecil tak luput, bocah 8 tahun dipaksa tonton ibunya digilir preman, lalu racun buat tangan kecilnya tusuk mata ibunya, darah muncrat ke wajah polosnya, dan dalam kepolosan yang retak, ia sentuh dirinya sendiri, imitasi hasrat dewasa yang menyayat, sisi terdalam anak, kehilangan masa kecil dalam pelukan kematian sensual. Hari di tengah itu semua, tubuhnya jadi pusat, wanita desa bergantian naiknya, pahanya basah darah dan racun, gerakannya lambat erotis seperti tarian melankolis, setiap klimaks buat tanah bergoyang, timah muncul dari retakan seperti sperma pulau. Tapi di balik ekstasi, penyesalan menyayat, setiap desahan yang ia dengar seperti jeritan Siti, setiap darah yang basahi kulitnya seperti air mata anaknya. Ini, aku, bisiknya saat seorang nenek desa, tubuh keriputnya tapi hasratnya liar, gigit bahunya hingga daging robek, naiknya dengan pinggul yang hantami kejam, klimaksnya datang dengan remas leher Hari hingga penglihatan gelap. Sisi terdalamnya, Hari bukan bos, tapi budak, haus akan erotis brutal untuk isi kekosongan, tapi setiap orgasme cuma gali lubang lebih dalam di jiwanya. Saat fajar datang, desa air hitam jadi kuburan erotis, 150 mayat bertumpuk, tubuh telanjang saling tindih dalam pose hasrat terakhir, tangan di vagina, mulut di leher, darah kering seperti lukisan sensual neraka. Hari berdiri di tengah, telanjang dan berdarah, angin bangka bisik lagi, lebih banyak, desa berikutnya. Tapi kali ini, bisik itu seperti desah Siti, menggoda, menyayat, abadi. Ritual desa itu bangkitkan roh bangka lebih ganas, tanah muntah timah deras, tapi hausnya tak terpuaskan. Hari tahu, korban warga tak berdosa itu cuma permulaan, pulau mau seluruh bangka, satu desa demi satu, hingga lautan darah erotis banjiri selat. Malam berikutnya, mimpi Siti datang lagi,
Tubuhnya muncul dari pasir, telanjang dan basah, tangannya tarik Hari ke gua, di mana mayat desa bangkit sebagai hantu sensual. Wanita-wanita itu sentuh dia, jari-jari dingin selami setiap celah tubuhnya, gigit payudaranya sendiri yang robek, desah, gabung kami, rasakan abadi. Klimaks mimpi itu brutal. Siti potong penis Hari pelan dengan kuku, darah muncrat seperti sungai timah, tapi bukannya sakit, itu ekstasi melankolis yang buat ia bangun dengan ereksi berdarah, tangannya masturbasi di atas altar mayat desa, sperma campur darah anak kecil, jeritannya campur tangis, maafkan aku, tapi ini cinta pulau. Sisi terdalam manusia terbuka lebar, bukan monster lahir, tapi yang tumbuh dari benih hasrat, erotis yang brutal, sensual yang menyayat, di mana pengkhianatan jadi orgasme terbesar. Hari lanjut, desa berikutnya menunggu, tapi di hatinya, lubang itu makin dalam. Apakah ia selamatkan Bangka, atau telan dirinya sendiri dalam pelukan gelap yang tak pernah usai? Malam purnama di teluk tersembunyi adalah puncak kegilaan Bangka. Bulan menggantung seperti mata raksasa yang haus, cahayanya samar menyinari gua yang kini jadi katedral neraka erotis. Tanah pulau bergolak pelan, seperti napas kekasih yang terengah, muntahkan timah mentah yang mengkilap seperti sperma darah. Hari tahu, ritual desa air hitam, 150 jiwa dewasa yang tak berdosa, tetangga yang dulu saling sapa di pasar, kini jadi mayat bertumpuk dalam pose sensual brutal, adalah undangan terakhir. Roh Bangka haus puncak, darahnya sendiri, dicampur hasrat Siti yang tak mati, untuk lahirkan sesuatu yang baru. Tapi klimaks ini bukan akhir, ia merobek sisi terdalam manusia, bukan dengan pisau, tapi dengan sentuhan yang lambat, gigitan yang manis, dorongan yang hancurkan ikatan jiwa hingga yang tersisa cuma lubang kosong yang haus lagi. Hari turun ke gua sendirian, telanjang sepenuhnya, tubuhnya penuh luka ritual, goresan kuku wanita desa yang mencakar punggungnya seperti harimau betina, gigitan embok Siti di bahunya yang masih berdarah tipis, dan luka tusuk pak tua yang kini jadi tato permanen, garis merah yang berdenyut seperti vena hasrat. Udara gua pekat bau keringat, darah, dan mask erotis, aroma vagina basah campur darah segar, seperti parfum neraka yang menggoda. Di tengah ruang itu, altar timah raksasa, mayat-mayat desa disusun melingkar, tubuh dewasa mereka saling tindih dalam erotis mati. Seorang petani montok dengan pahanya terbuka lebar, vagina robek oleh pisau suaminya sendiri, darahnya mengalir ke mulut wanita tetangga yang mati dengan lidah menjulur, seperti ciuman terakhir yang kejam. Preman-preman setia Hari, bekas kru kapal, badan mereka bertato simbol ombak, berdiri di pinggir, penis mereka mengeras tapi tak disentuh, mata hitam penuh antisipasi sadis. Tapi twist klimaks datang dari kegelapan. Siti bangkit dari tumpukan mayat, bukan hantu, tapi daging sungguhan, tubuhnya direkatkan kembali oleh roh pulau, kulitnya mulus lagi, payudaranya tegang seperti buah ranum yang haus digigit, pahanya licin darah desa yang mengalir seperti minyak erotis. Kau pikir kau bos? Bisiknya, suaranya seperti desah lambat yang merayap ke telinga Hari, napasnya panas di lehernya. Ia maju, tangannya selami dada Hari, jari-jarinya putar putingnya pelan tapi kejam, dorong kuku hingga kulit robek, darah tipis mengalir ke perutnya, campur keringat yang membuat sentuhan itu licin sensual. Kau cuma umpan. Roh mau kita berdua, cinta kita yang hancur, hasrat yang sadis, untuk lahirkan Bangka baru. Hari mundur, tapi tubuhnya hianati, penisnya mengeras, denyutnya seperti detak timah di vena, dorongan primal yang buat ia gemetar. Mereka bertabrakan seperti badai erotis brutal. Siti dorong Hari ke altar, punggungnya menghantam timah dingin yang basah darah, sakit itu campur kenikmatan seperti gigitan ular yang manis. Bibirnya gigit bibir bawah Hari, tarik hingga robek, darah manis mengalir ke mulut mereka, ciuman yang bukan lembut, tapi sadis, lidahnya selami mulutnya seperti pisau yang potong dari dalam, gigit lidah Hari pelan hingga berdarah, desahnya, rasakan, ini cinta kita, yang kau potong tadi. Tangan Siti merayap ke bawah, pegang penis Hari erat, remas seperti remas leher korban, sakit yang bikin ia mengerang, tapi bukannya tolak, pinggulnya maju sendiri, dorong ke tangannya yang basah darah.
Ia balas. Tangannya cabik payudara Siti, jempolnya tekan putingnya keras hingga kulit pecah. Darah muncrat hangat ke wajahnya, lalu ia gigit, bukan lembut, tapi brutal, tarik dagingnya hingga robek tipis, kunyah pelan seperti rasa ekstasi terlarang. Siti melengkung mengerang, ya, lebih dalam, sayang, gali jiwaku seperti timah. Preman ikut, dipanggil roh, mereka lingkari altar, telanjang dan liar, pegang mayat desa sebagai boneka erotis. Satu preman dorong penisnya ke vagina Mbok Siti yang robek, hantami kejam hingga darah segar muncrat lagi, jeritannya, ini untukmu, roh, darah lokal manis, sementara yang lain gigit leher petani mati, cabik dagingnya mentah-mentah sambil masturbasi, sperma muncrat ke luka terbuka seperti benih kematian. Tapi fokus klimaks di Hari dan Siti, ia balikkan tubuhnya, dorong ke lantai berlumur darah, pahanya buka lebar, vaginanya basah bukan air, tapi darah desa yang ia usap sendiri, undang Hari dengan jari yang licin. Ia masuk dalam, dorongan pertama brutal, robek dindingnya seperti pisau panas, Siti jerit desah yang campur sakit dan kenikmatan, kuku-kukunya cabik punggung Hari hingga daging terkelupas, darah mengalir seperti sungai erotis ke pantatnya. Ritme mereka ganas, pinggul Hari hantami dalam, setiap dorong seperti palu tambang, hancurkan tulang pinggul Siti pelan-pelan, tapi ia balas dengan remas bola Hari, tekan hingga biru, sakit yang bikin klimaks mendekat seperti api neraka. Sisi terdalam manusia terbuka lebar di sini, bukan nafsu buta, tapi pengkhianatan yang sensual. Hari ingat malam pertama mereka, ciuman lembut di pantai, kini jadi gigitan yang cabik bibir. Cinta yang pelindung jadi dorongan yang hancurkan rahim. Siti bisik di telinganya, suara serak, ingat desa? Mereka mati karena kita, ayah potong istri. Suami cabik vagina tetangga sambil desah, lebih basah, itu kita, sayang. Kita yang ajari. Hari jerit, tapi bukan marah, ekstasi sadis, tangannya selami vagina Siti, jari-jarinya putar klitorisnya kejam hingga bengkak berdarah. Lalu tusuk dalam seperti cabik usus, darah muncrat ke perut mereka, licin yang buat gerakan makin brutal. Preman bergabung, satu gigit bahu Hari, tarik dagingnya mentah sambil dorong penisnya ke dubur Siti dari belakang, hantami sinkron dengan Hari, robeknya ganda seperti dua pisau erotis, darah campur sperma mengalir ke tanah gua hisap seperti rahim haus. Klimaks datang seperti gempa, tubuh mereka kejang bersamaan, jeritan Siti bergema seperti raungan roh, vaginanya remas penis Hari hingga terasa robek, sperma muncrat panas campur darahnya, tapi bukannya puas, itu hancurkan, Hari tusuk dada Siti lagi, kali ini dalam, pisau ritual dari altar menusuk jantungnya pelan. Biar ia rasakan orgasme terakhir dengan darah menggelegar dari mulutnya ke bibir Hari, ciuman darah yang manis pahit. Preman ambruk satu persatu, racun roh bunuh mereka dari dalam, penis mereka meledak darah saat klimaks paksa, mayat mereka jatuh ke tumpukan desa, pose erotis mati yang sempurna. Hari jatuh di atas Siti, napasnya terengah, tapi matanya hitam pekat, roh masuk, hasratnya abadi. Fajar menyingsing pelan di gua, cahaya bulan pudar seperti klimaks yang surut, tapi kegelapan bangka tak pernah benar-benar hilang. Hari bangkit dari tumpukan mayat, tubuh Siti dingin di bawahnya, jantungnya berhenti tapi bibirnya masih basah darah mereka, senyum tipis seperti undangan untuk ronde berikutnya. Tanah gua kini banjir timah baru, mengkilap seperti lautan sperma darah, tapi di tengahnya, sesuatu bergerak, bukan mayat, tapi bayang, sosok Lina dari kapal, atau Mbok Siti, atau wanita desa manapun, wajahnya kabur, tangannya ulur pelan, jari-jarinya basah seperti janji erotis yang tak terucap. Kau pikir selesai? Bisik angin, suara Siti yang bergema dari dinding batu, napasnya terasa di leher Hari lagi, hangat dan dingin sekaligus. Ia keluar ke pantai, telanjang dan berdarah, ombak pelan jilat kakinya seperti lidah kekasih yang lapar. Di horizon, kapal baru muncul, bukan lautan harapan, tapi armada lebih besar, siluet hitam penuh jiwa tak berdosa dari desa-desa lain, bisik roh bilang 500 kali lipat. Tapi misteri mencekam, apakah Hari bos, atau boneka? Apakah Siti benar-benar mati, atau rohnya kini di tubuhnya sendiri?
Hasratnya bangun setiap malam untuk ritual baru? Dan darah desa yang mengalir ke laut, apakah itu akhir, atau benih untuk bangka yang bangkit, telan seluruh pulau dalam pesta erotis brutal yang tak pernah puas? Hari senyum ke kegelapan, tangannya sentuh penisnya yang masih berdarah, dorong pelan seperti undang misteri itu. Pulau bisik namanya lagi, lembut seperti desah, kejam seperti gigitan. Dan pembaca, kau? Apakah kau dengar bisik itu di telingamu sekarang? Undangan untuk gali sisi terdalammu sendiri?